Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Joko Dozega Arizena, nomor absen 3 dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan melakukan praktikum untuk membuktikan kerja dari enzim katalase dalam menguraikan H2O2 dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim katalase. Dan pada video kali ini terdapat 5 hal yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian enzim, yang kedua, fungsi enzim katalase dalam sel tubuh beserta dengan reaksi kimianya. Yang ketiga, kita masuk ke dalam rangkaian praktikum, yaitu alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum. Yang keempat, langkah-langkah dalam melakukan praktikum. Dan yang terakhir, kesimpulan apa yang kita dapat dari praktikum tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio itu adalah makhluk hidup dan katalis itu adalah suatu zat yang dapat mempercepat proses reaksi biologis. Sederhananya, enzim adalah zat katalis yang dapat mempercepat proses reaksi biologis. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, enzim memiliki struktur yang tersusun atas protein dan non-protein. Enzim juga memiliki dua teori mengenai cara kerjanya, yaitu dengan teori gembok dan kunci. Lalu yang kedua ada teori kecocokan terinduksi. Lalu enzim juga memiliki sifat atau karakternya. Contohnya yaitu enzim bekerja secara bolak-balik, enzim merupakan biokatalisator, enzim tersusun atas protein, dan lain sebagainya. Selain itu, enzim juga memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kerjanya, yaitu salah satu contohnya adalah inhibitor, yang kedua suhu, pH, dan substrat. Dimana pada praktikum nanti kita akan membuktikan apakah benar suhu, pH, dan substrat dapat mempengaruhi kerja dari enzim katalase. Enzim katalase merupakan enzim yang mengkatalisis reaksi di mana H2O2 atau hidrogen peroksida akan diurai menjadi O2 dan H2O atau menjadi oksigen dan air. Sesuai dengan pengertiannya tadi, fungsi dari enzim katalase itu adalah untuk memecah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Enzim katalase ini bisa kita dapat di hati kita sendiri, yaitu hati manusia, hati babi, hati sapi. Pokoknya semua yang ada hatinya pasti ada enzim katalasenya, kecuali hati yang telah tersakiti. Mengapa enzim katalase terdapat pada hati? Itu karena hati memiliki fungsi untuk menguraikan racun-racun yang berada pada dalam tubuh. Berarti H2O2 adalah racun. Ya, H2O2 adalah zat yang bersifat racun yang dihasilkan dari setiap sel dalam proses metabolisme. Nah, nanti enzim katalase inilah yang akan menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Dari mana kita tahu bahwa enzim katalase akan menghasilkan air dan oksigen? Nah, itu nanti akan ditandai dengan munculnya gelembung pada proses reaksi. Lalu, untuk membuktikan adanya gas O2 pada reaksi tersebut, yaitu dengan cara terdapat nyala api ketika kita memasukkan bara api ke dalam tabung reaksinya. Reaksi kimianya kurang lebih seperti ini,
Nah, nanti ketika H2O2 bertemu atau bereaksi dengan enzim katalase akan memecah H2O2 menjadi H2O ditambah setengah O2. Dan setelah ini kita akan masuk ke kegiatan praktikum untuk membuktikan kerja dari enzim katalase dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim katalase. Sekarang kita akan melakukan praktikum, tapi sebelum itu kita wajib untuk menggunakan keamanan. Oke, keamanan sudah terpasang. Dan sebelum mulai, saya akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada alu dan mortar. Ini akan kita gunakan untuk menghaluskan hati ayamnya. Lalu yang kedua ada gelas kimia. Ini akan kita gunakan sebagai wadah untuk menempatkan ekstrak hati ayamnya. Lalu ada pipet tetes, gelas ukur. Ini akan kita gunakan untuk mengukur H2O2 nya. Lalu ada lilin beserta korek. Ini akan kita gunakan untuk mengetes apakah terdapat gas O2 ketika kita mereaksikan nanti si ekstrak hati ayamnya. Lalu ada tabung reaksi yang sudah diberi label beserta dengan raknya. Selanjutnya bahan yang kita gunakan yaitu hati ayam. Lalu ada NaOH, H2O2 sebagai substratnya, dan HCl yang akan membuat si ekstrak hati ayamnya dalam lingkungan asam. Lalu ada air panas, air dingin yang akan membuat si ekstrak hati ayam dalam kondisi dingin. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat ekstrak hati ayam. Ekstrak hati ayamnya sudah jadi, dan sekarang kita akan memasukkan ekstrak hati ayam ini ke dalam tabung reaksi sebanyak 2 ml. Nah, ekstrak hati ayamnya sudah siap, dan sekarang kita akan membuat 5 ekstrak hati ayam ini berada dalam kondisi atau lingkungan yang berbeda. Yang pertama, kita akan membuat si ekstrak hati ayam ini dalam kondisi lingkungan yang asam. Tetesnya nggak usah banyak-banyak, cukup 4-5 tetes. Lalu yang kedua, kita akan memasukkan NaOH, selanjutnya kita akan memasukkan ekstrak hati ayam ke dalam air es untuk membuat si ekstrak hati ayam dalam kondisi dingin. Lalu selanjutnya yang tabung reaksi yang keempat kita masukkan ke dalam air yang panas. Selanjutnya kita akan memasukkan H2O2 ke dalam tabung reaksi yang ada di depannya sebanyak 2 ml. Dan sekarang kita telah memiliki tabung reaksi yang berisikan H2O2. Kenapa kita tidak langsung memasukkannya ke dalam ekstrak hati ayam? Karena itu nanti akan langsung timbul reaksi. Maka dari itu kita pisahkan terlebih dahulu. Dan nanti caranya kita akan ambil ekstrak hati ayamnya, lalu kita tuangkan H2O2 ke dalamnya, lalu akan kita tutup supaya gas O2 nya tidak keluar. Kemudian kita akan menggunakan korek untuk
mengetes apakah terdapat gas O2 di dalamnya. Oke, langsung aja kita mulai. Dan nanti setelah kita masukkan H2O2-nya, kita amati seberapa banyak gelembungnya dan nyala apinya, dan akan kita masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Oke, langsung aja. Pertama kita akan mereaksikan ekstrak hati ayam pada kondisi asam, yaitu dengan ditambahkan HCl. Seperti yang teman-teman lihat, gelembungnya cukup banyak. Dan sekarang kita akan mencoba mengetes apakah terdapat gas O2 di dalamnya. Tadi nyala apinya cukup besar, dan hasil pengamatan tadi akan kita tulis di tabel hasil pengamatan. Lalu nyala apinya sama mulai besar, dan lanjut ke tabung reaksi yang dengan kondisi basah. Langsung kita tuangkan saja. Dan teman lihat, saya cukup banyak. Oke, terdapat nyala api, namun tidak cukup besar. Sekarang kita lanjut ke tabung reaksi dengan kondisi panas. Kita tuangkan saja. Busanya sedikit, bahkan tidak ada. Ini membuktikan bahwa enzimnya telah rusak karena sudah dipanaskan tadi. Tidak terdapat nyala api di dalamnya. Dan lanjut ke kondisi dingin. Sama seperti sebelumnya, kita akan langsung masukkan apinya cukup besar. Dan nyala apinya lumayan banyak. Dan yang terakhir, kita akan memasukkan H2O2 ke dalam tabung reaksi yang berisi ekstrak hati ayam yang tidak kita beri perlakuan, di mana kondisi pH-nya netral dan suhunya optimal. Busanya sangat banyak. Dan sekarang kita akan coba apakah terdapat gas O2 di dalamnya. Dan nyala apinya sangat besar, karena tadi gelembungnya sangat banyak dan nyala apinya juga sangat besar. Itu tadi adalah praktikum yang untuk membuktikan penguraian H2O2 oleh enzim katalase. Dan sekarang kita akan menganalisis hasil pengamatan yang sudah kita tulis tadi. Teman-teman dapat melihat tabel hasil pengamatan ini, di mana terdapat beberapa perlakuan yang menyebabkan kemunculan gelembung dan nyala api yang berbeda-beda. Contohnya seperti ketika kita memanaskan ekstrak hati ayamnya, lalu kita masukkan H2O2-nya, tidak terdapat gelembung dan nyala api ketika kita mereaksikan kedua hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, enzim itu adalah protein. Ketika protein dipanaskan, maka ia akan terdenaturasi dan enzim tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu contohnya ketika kita
memasukkan HCl dan membuat kondisi ekstrak hati ayam itu dalam lingkungan asam, gelembung dapat keluar, namun tidak terlalu banyak. Itu membuktikan bahwa enzim dapat bekerja, namun tidak secara optimal, sama seperti kondisi yang basah. Lalu ketika kita tidak memberikan perlakuan, gelembung yang dihasilkan sangat banyak dan nyala apinya yang ketika kita tes tadi sangat besar, dan itu membuktikan bahwa benar enzim katalase dapat menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen, di mana ditandai dengan kemunculannya gelembung yang sangat banyak dan nyala api yang sangat besar. Kesimpulan yang kita dapat dari praktikum tadi ialah bahwa benar enzim katalase dapat menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen. Itu ditandai dengan kemunculannya gelembung ketika kita memasukkan H2O2 ke dalam tabung reaksi yang berisi ekstrak hati ayam, dan terdapat nyala api ketika kita memasukkan bara api ke dalam tabung reaksi. Kemudian suhu, pH, dan sutrat juga dapat mempengaruhi kerja dari enzim katalase, yaitu dibuktikan dengan adanya perbedaan gelembung dan nyala api pada kondisi yang berbeda-beda. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.